يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, segenap tokoh masyarakat kesepuhannya, segenap aparatur pemerintah, RT, RW, staf jajarannya. Tak lupa salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta selalu teriring doa segenap pengurus ma'had Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Semoga ustadzahnya sehat walafiat, qabul segala harapan dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa hadirin hadirat, semoga kehadiran pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Majlis duha, majlis duha. Sudah sholat duha? Yang sudah alhamdulillah, yang belum masih ada banyak waktu. Semoga setelah majlis duha Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah untuk mengerjakan salat duha. Amin ya rabbal
alamin. Pagi hari ini saya bergembira, bersukacita dan bersyukur menyambung silaturahmi ayahanda tercinta almarhum al-maghfurlah Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Syauqi bin Syekhan Al-Gadri, yang begitu dekat hubungan emosional dan silaturahmi oleh Pondok Pesantren Al-Musyarrafah. Semoga jalinan silaturahmi ini terus bersambung hingga nanti Allah pertemukan kita di kenikmatan syurgawi. Amin ya rabbal alamin. Ayyamul Bid, tanggalnya tanggal berapa? Anak pondok pasti mengetahuinya. Ayyamul Bid dan wassalatud duha, dan salat duha yang kedua. Yang ketiga wa naumin ala witrin. Dalam riwayat hadis yang lainnya, an utira qabla an anam, agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Jadi ada tiga pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah salat duha. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa salat duha ini adalah salat sunnah yang muakkadah, salat sunnah yang ditekankan pelaksanaannya, sehingga mengqadha salat sunnah. Saya ulangi, mengqadha salat sunnah ya, walaupun ada syarat tertentu, dan di antara syarat itu adalah lazimnya dan dawamuha dan keistiqomahannya. Contoh, Habib, Ustadz, saya tertinggal lupa melaksanakan sholat duha. Contoh sunnah muakkadah, sholat sunnahnya, sehingga sudah lewat waktunya. Sholat duha itu dimulai kapan waktunya? Sholat duha kapan dimulai waktunya? Ini santri di mana santri ini? Setelah terbitnya matahari. Berapa? Ya sekitar. Di sini ada syuruk. Setelah syuruk. Namanya terbit matahari itu syuruk. Syuruk itu 5.55. 10 atau 15 menit dari 5.55 jam 6 10 menit sudah masuk sholat duha. Ini hitungan waktunya saja lebih mudah. 10 dan 15 menit setelah syuruk. Selesainya sebelum zawal. Begitu juga ada zawal. 10-15 menit sebelum zuhur. Selesai sholat duha.
Habib, Ustadz, sudah zuhur saya lupa untuk melaksanakan sholat duha. Bagaimana? Apakah boleh saya mengqadanya? Mengqadanya sunnah. Ya, jika Anda melazimkan dan mendawamkan sholat sunnah duha, maka Anda sunnah untuk mengqadanya. Pertama, hikmahnya, guru tercinta Abuya Ustadz Segaf bin Abuya Ustadz Hasan Baharun, beliau menjelaskan bahwa mengqadha sunnah, salat sunnah itu sunnah bagi mereka yang mendawamkan dan melazimkan, agar pertama ia tidak menggampangkan, ya, tidak menggampangkan waktu sholat sunnah yang biasa ia kerjakan. Jadi ia lebih istiqamah. Jika ia mengqadha, ada hutangnya. Qadha itu kan harus dibayar, harus dilunasi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar fadilah keistiqomahannya terus ia dapat. Jadi silahkan bunda yang lainnya, jika Ustadz saya kesibukan saya terlupakan atau di perjalanan tidak sempat untuk sholat duha, dalam hal ini sholat duha, boleh saya mengqadhanya di waktu asar setelah zuhurnya, silahkan untuk mengqadhanya, ya, karena qadha salati sunnah. Nah, jadi betapa pentingnya sholat duha sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang lain, bahkan hadis yang disebutkan dalam kitab yang sederhana, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sangat jelas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sedekah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kullu sulama min ahadikum sedekah, ya, setiap persendian, ya, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, ya, di pagi hari setiap persendian kita. Saya mau tanya nih, kita semua ada persendiannya enggak? Kalau enggak ada, saya curiga nih. Kita kan manusia, ya, manusia ada persendiannya. Tadi guru kita Al-Fadil Al-Syekh Al-Alim Al-Mutawadi', guru kita Ayahanda Kiai Haji Ahmad Nawawi, meminta kepada kita untuk mendoakan keluarga, mendoakan orang yang kita cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kesehatannya. Kita berharap kesempatan kajian pagi hari ini Allah sempurnakan kesehatan afiah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semuanya ada persendiannya. Kalau orang Betawi bilangnya apa ya? Ruas. Iya, ada ruasnya, ada engselnya. Semuanya harus dibayarkan sedekahnya. Kalau bahasa kita, bayar pajaknya. Bayar pajaknya. Pajaknya apa, sedekahnya apa? Ini terlalu banyak persendiannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dengan mudah bahwa dengan ya, dijelaskan wayujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha.
dan semua itu dapat terpenuhi dengan sholat duha 2 rakaatnya. 2 rakaatnya. Jadi kalau kita udah sholat duha 2 rakaat, pertanda bahwa kita udah bayar pajaknya. Allah udah kasih kita anggota tubuh setiap persendiannya. Allah minta mana sedekahnya, agar apa? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bakiru bis sadaqah fa innaha tadfa'ul bala. Rasulullah bersabda, pagi-pagilah kalian untuk bersedekah. Kenapa untuk bersedekah di pagi hari? Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, fa innaha tadfa'ul bala, sesungguhnya bersedekah di pagi hari itu menjauhkan kita dari bala. Bala itu apa? Malapetaka, bencana. Bala itu apa? Yang tidak kita suka, itu bala. Termasuk wabah, ini adalah bala, malapetaka. Mudah-mudahan dengan kita hadir kajian duha tadi, guru kita ayahanda beliau nih, kalau saya mah yakin aja kalau kiai guru udah sampaikan tadi, beliau menyampaikan kepada kita apa? Saya berharap jamaah santri yang hadir saat ini di majlis duha terbebas, terhindar dari corona. Beliau sudah sampaikan, ini jaminan, Beb, seperti itu. Iya. Karena kenapa? Karena setiap lisan, setiap doa yang terlontar dari lisan seorang alim, seorang murabbi, itu doa untuk santri-santri. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tak usah ragu ketika kita berada di dalam hisnun hasin. Bib hisnun hasin min jami'il balaya. Apa maksudnya? Benteng yang kokoh dari segala malapetaka. Kalau kita baca tuh kitab Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, qaddasallahu ruhah wa nawwarallahu dharihah. Beliau sampaikan apa? Ini santri pasti baca tuh kitabnya Minhajul Abidin ya. Beliau jelaskan, innal ma'ahida wal madarisa hisnun hasinun min jami'il balaya. Apa Beb artinya? Nih ibu-ibu pada paham gak ya? Pak, oi, ini apa diam aja ya? Udah pada nyarap belum nih? Udah pada nyarap? Pakai apa? Kancing nepis ada? Kancing nepis ada? Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohaninya, amin ya robbal. Emang ibu-ibu kalau nggak diajak ngobrol daripada kongko sendiri. Kok masih nyambung ya? Biar pada sehat, utang lunas ya Rabbal alamin. Tadi sampai di mana tuh? Balaya. Beb artinya apa tuh yang disampaikan Imam Ghazali? Biar saya tenang Beb datang di majlis duha di tempat guru kita Ponpes Al-Musyarrafahnya, biar tenang hati nih Beb. Kadang was-was keluar ke sono kemari, biar tenang hati saya. Tadi udah dapat jaminan dari guru kita, tenang aja, udah masuk bentengnya, udah dapat doa saya, udah tenang, nggak usah khawatir. Bahkan Al-Imam Ghazali katakan dalam kitab tersebut, innal ma'ahid, sesungguhnya pondok-pondok pesantren, wal madaris, dan madrasah-madrasah, luar biasa ini pondoknya, madrasahnya. Innal ma'ahida wal madarisa apa? Hisnun hasin, benteng yang kokoh, yang ampuh, yang kuat.
menyelamatkan umat manusia dari apa? Dari minal balaya, dari segala malapetaka dan bencana. Keberadaan pondok pesantren, madrasah-madrasah, tempat kebaikan adalah tempat yang kokoh, yang ampuh menyelamatkan umat manusia dari segala malapetaka dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Pak, Bu, mohon maaf nih, saya mah omong apa adanya. Beliau guru kita, ayahanda, merintis dan membangun Al-Musyarrafah ini tidak hanya sekedar membangun fisiknya aja. Beliau mengambil ruhaniyah dari pondok ini, dari guru demi guru, niat demi niat, musalsalatan asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa khairi hamadi. Terus beliau ambil, tidak hanya bangunan yang kita lihat ini fisik nih Pak, bangunan nih, ada pesantren, ada masjid, ada kelas, ini fisik. Namun tidak hanya sekedar fisik yang nampak, yang dirintis oleh guru kita, namun apa? Ruhaniyah Pak. Nggak semua mereka mempunyai ruhaniyah ketika berdakwah, ketika berjuang di jalan Allah, ketika membangun tempat-tempat kebaikan. Tidak semua mereka tempatkan, mereka mendapatkan ruhaniyah dalam perjuangan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan bahwa tempat yang dibangun pondasinya ussisa ala taqwa, karena dibangun atas pondasi takwa. Di mana takwa itu? Mereka ambil dari guru mereka sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, Bu, kita beruntung di tengah-tengah kita ya lembaga pendidikan yang mengayomi ya anak didik kita, generasi penerus. Kan santriwan dan santriwati kan ini penerus agama, pelanjut cerita, betul ya? Nih santri pada kemana sih nih? Emang santri kalau udah jam segini jangan ditanya ada di mana. Kalaupun ada di masjid, alamnya lain dia mah. Beb kok tahu banget. Tuh teman saya, teman tidur samping saya di pondok dakwah tuh di belakang tuh lagi duduk aja tuh. Ustadz Azali biar sehat afiat. Ya main lama-lamaan tidur saya sama dia. Bukan banyak-banyakan hafalan, banyak lama-lamaan tidur. Tidurnya aja ibadah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya kalau saya mau pesan sama santri begini aja nih. Ini santri dengerin nih. Ini kayaknya di luar itu banyak santri ya. Tapi kok santri udah pada tua-tua ya. Oh senior, masya Allah, serem ya. Al-Musyarrafah santri seniornya juga luar biasa, masya Allah. Ini udah gapak banget mah, bukan Alfia aja mah. Ya, udah semuanya udah di luar kepala udah. Masya Allah. Saya pesan sama santri begini nih, ya pesan guru-guru kita buat santri-santri yang ada. Bagaimana pesannya? Jadi santri mah tidur yang nyenyak. Dengerin. Jadi santri mah tidur yang nyenyak. Terus apa lagi Beb? Iya, jadi santri mah tidur yang nyenyak, makan yang enak. Nah, pada ketawa dah. Ini pengurus bingung nih. Beb, tidur yang nyenyak, jangan salah, tidur nyenyak, makan enak tuh santri. Sekarang mau tanya nih, saya mau ibu-ibunya nih, mungkin ada wali santri di sini, saya mau tanya bapak yang hadir. Kira-kira kalau tidur nyenyak kapan? Kapan kita tidur nyenyak?
Ini kok pada diam aja, pada tidur kali ya? Saya tanya nih, kapan kita tidur nyenyak? Hah? Santri jawabnya lagi ngaji, Bib. Masya Allah. Kapan tidur nyenyak? Ya, makanya saya pesan jangan tumor jadi santri. Beb, penyakit tumor apa? Tukang molor. Jangan. Santri luar biasa. Santri mah di mana aja bisa tidur. Di dalam kamar mandi tidur. Ada. Beb kok tahu pengalaman. Masya Allah. Luar biasa, ya. Malam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan fasawfa yatajarra dhullal jahli tula hayatihi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Masya Allah, Imam Syafi'i nih ya sampaikan kepada kita nih, ya, wajar nuntut ilmu susah, payah, begitulah namanya perjuangan. Makanya itu saya sampaikan tadi, kapan tidur nyenyak? Kalau lagi ngantuk. Iya aja nih, betul nggak? Ngantuk tidur nyenyak, lagi ngantuk. Beb, yang kedua apa, Beb? Tadi makan yang nyenyak. Emang santri tidur di mana aja mah bisa, nggak mesti harus di atas primbed, di ruangan AC, di mana aja. Kenapa? Ngantuk tidur nyenyak. Makan yang enak. Kapan makan enak? Laper. Nih habis ini saya makan enak banget nih, Pak. Habis ini nih acara nih saya makan enak. Hei, lapar. Nih acara sampai jam berapa nih? Jam 9. Saya ada waktu 15 menit lagi nih. Iya, makan yang enak. Iya, makan yang enak kapan? Kalau lagi lapar makan. Ya, makanya santri itu ya biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man ramal ula sahiral layali. Bangun di malam hari, minta kepada Allah, Allah berikan futuhal arifin wa yufaqihuna fid din. Minta kepada Allah amal malaikatil muqarrabin, biar paham kita ngaji. Namun perlu diingat semuanya nih, shallu ala Muhammad. Ini sering banget disampaikan oleh ayahanda almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Luar biasa, beliau sangat dekat dan luar biasa hubungan beliau dengan almarhum. Saya ingin sampaikan, walaupun saya berjumpa hanya beberapa saat saja dengan almarhum, walaupun sesaat banyak kesan, beliau selalu sampaikan, baik di ceramahnya maupun ketika duduk bersama, beliau sampaikan apa begini, di tengah-tengah masyarakat lebih baik jadi orang benar ketimbang jadi orang pinter. Ini kan bahasa beliau begitu ya. Di tengah-tengah masyarakat lebih baik jadi orang benar ketimbang jadi orang pinter. Beb, kalau bahasa agama kan benar orang soleh, orang baik. Ini mohon maaf, pondok pesantren tidak hanya mencetak, mohon maaf, mencerdaskan kecerdasan intelektual saja, namun pondok pesantren mencerdaskan kecerdasan spiritual. Jadi bukan intelektual doangan yang dibangun, namun spiritualnya nih. Karena kenapa banyak banget orang pintar kagak bener. Nggak berketawa nih ya? Emang ada? Ada emang? Nggak tahu mas emang orangnya. Yang saya tahu mah orang pintar insya Allah benar. Insya Allah. Udah 5 menit lagi nih. Beb, apalagi mau disampaikan tentang duhanya?
Ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits qudsinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah memanggil kita anak Adam. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di waktu petang. Akfika akhirah, niscaya aku akan cukupkan untukmu akhir harimu. Maksudnya apa? Kalau kita pengen dapat jaminan Allah cukupkan kebutuhan kita sepanjang hari, maka awali dengan 4 rakaat duhanya. Yang mau apa namanya goal objeknya, apa orang Betawi bilang apa? Objekannya. Ya begitu, tender. Ini bahasa kelas nih. Tender bahasa kelas nih. Pengen gol tuh, ya tendernya, objekannya bagaimana, Beb? Udah 4 rakaatin aja. Bagaimana? Allah jamin tuh, akfika akhirah, niscaya aku akan cukupkan akhir harimu. Maksudnya Allah cukupkan kebutuhanmu. Kalau kita mau Allah cukup, kalau kita aja dapat jaminan dari Fulan bin Fulan, dari siapakah mereka yang mempunyai wewenang, kita dapat jaminan dari Bapak Fulan, kita sudah senang, ada jaminan, tenang, ada jaminan. Yang memberikan jaminan kita dalam sepanjang hari kita, yang memiliki langit dan bumi beserta isi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Bu, yuk, orang dulu nih, saya masih punya nenek saya, ya, kalau saya ke rumahnya itu dia kadang ngomong sama saya, sama cucunya, sama anaknya, Jidah udah sholat duha belum ya? Ya Allah, yang ditanya udah sholat duha, iya kira-kira jam 8 jam 9-an begitu ditanya, ya mungkin sudah, orang Betawi bilang rada-rada pikun. Namun yang ditanya dia udah sholat belum. Kalau ditanya udah sholat duha belum, ini yang ditanya sholat duhanya. Kalau udah ditanya sholat sunnah, berarti sholat wajibnya udah dikerjakan, sudah dilakukan. Kalau kita beda, jam 9 kita tanya sama sahib kita, sama bini kita, gue udah sholat subuh belum ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Pak Bu nih, ya udah dikit lagi nih, 5 menit lagi. Saya mau kasih pesan buat diri saya, bukan buat siapa-siapa. Saya malu di sini banyak santri, banyak guru-guru saya, ya. Mohon maaf, ya. Saya pesan buat diri saya, yuk semuanya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Gimana kita mau dapat cintanya Allah? Udah dikasih jalannya. Bagaimana deketin diri kita dengan perkara-perkara sunnahnya? Yang wajib mah udah jangan diomongin, emang wajib, emang harus dikerjain. Terus bagaimana biar dapat cintanya Allah? Perkara-perkara yang sunnahnya, hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia mengerjakan tambahannya. Karena begini aja, kalau kita kerja nih Pak ya, kita kerja terus kita lembur, kita profesional di dalam pekerjaan kita, kira-kira atasan kita kasih bonus nggak buat kita? Kasih reward nggak buat kita? Nih Beb, nasi liwet Beb. Ini salah dengar kayaknya nih. Ya begitu aja deh, pokoknya ya aja udah, ya dapat tambahannya. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita pasti itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon ridho, mohon maaf, ingin hati untuk menyambung, ya, untuk membahas, untuk yaltamis al barakah, untuk mencari keberkahan dari semua, dari pondok pesantren, dari ayahanda. Namun karena waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih doanya, ya Allah.
La ilaha illallah. Ya Allah. Ya kalau bahasa Nabi Musa nama Nabi Harun ya Beb, yang afdol yang doa bukan nggak tahu nih dari aminnya siapa doa dikabulin. Kan Nabi Musa Nabi Harun kan ada kakak tuh ya. Terus bagaimana yang doa tuh Nabi Harun, yang aminin Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa apa namanya cadel ya, ini makanya kenapa saya disuruh doa, karena saya cadel doanya. Kok berketawa sih? Maksudnya cadel apa ya, ini banyak kekurangan, ini banyak busuknya dalam hati ya. Saya minta biar yang ngaminin ya yang lebih fasih hatinya, yang lebih fasih lisannya. Mudah-mudahan semuanya kita dapat barokah dari kajian duha ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau kasih amalan, boleh nih ya? Boleh ya? Beb, amalannya apa? Ya banyak nih. Ya dua mau dua apa mau tiga? Mau satu, mau dua apa mau tiga? Hah? Mau satu, mau dua apa mau tiga? Hah? Tiga benar. Masya Allah Pak, mau tiga Pak. Ya yang pertama begini, kita sering baca itu doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sama rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau sampaikan apa? Man an'amallahu alaihi ni'matan fa arada baqa'aha falyukthir min qawli la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, siapa saja yang Allah kasih nikmat untuknya, satu nikmat dia Allah berikan untuknya, dan ia pengen tuh nikmat selalu ada, selalu terjaga, tidak lepas, tidak hilang darinya, terus ada. Allah kasih dia kesehatan, terus ada kesehatan untuknya. Allah kasih dia harta, ada terus hartanya. Allah kasih dia duit, ada. Kalau duit pada nyambung Masya Allah, bagaimana biar ada tuh ilmunya, biar ada, biar manfaat. Rasulullah sampaikan, perbanyaklah kalian membaca la haula wala quwata illa billah. Tuh banyak tuh baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah menghilangkan 99 penyakit. La ilaha illallah. 99 penyakit Allah hilangkan, Allah hindarkan. Adnahunna alham. Paling ringan penyakit yang Allah hilangkan dari 99 penyakit ketika orang membaca la haula wala quwata illa billah, apa tuh? Alham. Ham itu apa, Bib? Ham itu artinya kegelisahan, ketakutan. Masya Allah, lebih galau, bahasa anak mudanya hilang tuh. Bacalah haula wala quwata illa billah, Allah hilangkan ketakutan, kegalauan, kegelisahan hati kita. Masih ada 98 lagi tuh. Mudah-mudahan dari 99 itu penyakit-penyakit yang ada zahir dan batinnya Allah hindarkan dan Allah jauhkan. Baca tuh, nih saat-saat seperti ini nih, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca ratib hadat ada itu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca ratibul atqas ada la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca ratibul idrus ada la haula wala quwata illa billah. Makanya yuk ya, ibunda yang semua yang hadir ya, sering-sering nih baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Udah itu aja kita baca ya, sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya saat-saat ini la haula wala quwata illa billah ala hadhihi niyat kamana wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abauna salihun fi hadhihi al-hadrah wa fi hadha as-sabah al-mubarak wa fi hadha al-ma'had al-mubarak
mithla ma nawaha aslafuna an Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa hadaratina fi hadaratihim wa da'awatina fi da'awatihim ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah jamila shamila li khairatid dunya wal akhirah. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau berdoa untuk murid-muridnya, Allahumma ja'alna minal ulama al-amilin wal aghniya al-munfiqin bijahi sayyidil mursalin. Ala hadhihi niyyah bitilkan niyat as-salihah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, tadi saya sudah sampaikan amalan biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Baca la haula wala quwata, itu amalan batinnya. Sekarang saya sedikit sebentar aja. Ini boleh nggak? Boleh nggak nih? Boleh. Ya, ikhtiarnya secara zahirnya Nabi ngajarin kita sebelum mengkonsumsi makanan di pagi hari, Nabi ngajarin minum air hangat. Minum air hangat. Ama apa itu temennya? Nabi kalau ada korma dia makan korma yang ganjil 3, 7, ya itu Nabi. Kalau nggak ada korma apa? Pakai madunya. Pakai madu. Bunda pakai madu. Saya mau tanya nih, Bunda ada madu nggak di rumah? Ada apa? Ya Allah. Pak, begini Pak, saya mau tanya nih yang terakhir pertanyaan ini. Kalau ada madu sama racun di rumah nih, Pak mau di madu apa di racun? Ya udah, pokoknya inget ya, pagi hari nih sebelum tuh perut kena ame kancing levis, ame nasi uduk, ame risol, ame bakwan, sebelum kenal ame yang lain, ya biar air hangat dulu tuh. Bangun di pagi hari minum air hangat. Kalau ada madu, ada korma, makan tuh kormanya. Subhanallah, ini baru-baru aja nih dilihatin, ternyata semuanya adalah air hangat. Wa ja'alna min kulli syai'in hayy. Ya Allah, kita kadang ngapain sih cuci tangan? Udah nggak relevan, kita makan pakai sendok dong. Sekarang nih urusan tangan. Ya Allah, Nabi udah ngajarin cara hidup sehat. Ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita petunjuk untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ridha, mohon maaf. Terima kasih semuanya, sehat selalu, barokah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.